Chapter 301 Xia Jiuyu. Hembusan angin musim gugur berhembus, mengibaskan daun-daun yang menguning dan gemerisik pegunungan. Wilayah utara adalah daerah yang sangat dingin. 4 musim berganti, dan musim gugur serta musim dingin terasa panjang. Setengah tahun, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan itu kering dan dingin. Negeri awan yang tak teratur memiliki pegunungan tak berujung yang membentang tanpa henti. Tidak ada satupun tanah datar, dan puncak-puncaknya yang tinggi menembus langit. Itu juga yang menjadi alasan namanya. Saya pikir keadaan ini tidak buruk, kata Ye Fan. Tu Fei mengangguk dan berkata, ini adalah pegunungan dengan pegunungan di mana-mana. Ini memang tempat yang baik untuk mencari perlindungan. Negara awan yang tidak teratur adalah perjalanan 11 hingga 12 hari dari wilayah utara kota suci. Itu dipisahkan dari negara awan api oleh sebuah oasis dan 2 padang pasir berwarna coklat kemerahan. Mereka telah memilih selama lebih dari setengah bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk beraksi di negara bagian ini, menunggu untuk ditemukan. Kaisar Hitam bersembunyi di pegunungan dan bertanggung jawab untuk mengukir pola Dao. Ye Fan dan Tu Fei berkeliling untuk memahami situasi negara secara detail. Meskipun Mountain Rock City terletak di tengah pegunungan, itu adalah kota pusat negara awan yang tidak teratur. Ada pegunungan di mana-mana, jadi tidak ada tanah datar untuk membangun kota. Kota itu tidak megah. Jalan-jalannya diaspal dengan bebatuan gunung, dan pepohonan di kedua sisi jalan kuno itu hampir gundul. Daun-daun kuning beterbangan di udara, menggambarkan dinginnya musim gugur. Ye Fan berjalan di jalan-jalan batu yang sempit dan mengelilingi kota. Segera, dia mengetahui banyak berita. Tokoh-tokoh penting dari berbagai tanah suci sangat tertarik dengan gulungan kuno itu. Sekarang, semua energi mereka terfokus pada Gunung Ungu. Berbagai faksi terus berusaha mencari tahu sehingga mereka bisa berhasil membukanya di masa depan. Ye Fan pergi ke sebuah restoran dan memesan sebotol anggur tua dan beberapa hidangan. Dia minum sendiri dan mendengarkan percakapan para pembudidaya. Kota suci telah memotong sesuatu yang baik lagi. Sepertinya itu adalah harta karun langka yang dibeli oleh bangsawan negara pusat. Banyak orang mencari Ye Fan itu. Apakah ada petunjuk? Dia bernilai 50.000 kg origins. 50.000 kg origins terlalu sedikit. Pikirkan tentang apa yang dia miliki padanya. Itu adalah Myriad Soski, harta yang tak ternilai harganya. Itu adalah benda suci yang bahkan kaisar kuno pun akan mendambakannya. Tokoh-tokoh penting sedang mempelajari Gunung Ungu. Sepertinya akan ada keributan besar dalam waktu dekat. Sebenarnya, banyak tetua juga diam-diam mencari pemuda bermarga Ye itu. Hanya saja mereka belum mengungkapkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, Myriad Soski terlalu berharga. Kalau dipikir-pikir, tubuh suci orang-orang kuno dulu mendominasi dunia dan tak terkalahkan. Namun, sekarang, itu hanya bisa maju ke alam rahasia istana Zi Suci. Jika tidak, jika itu tumbuh dan bersaing dengan para suci dan suci, masa depan wilayah Tandus Timur akan sangat hidup. Hati Ye Fan bergejolak. Dia telah mendengar tentang banyak tokoh yang luar biasa dan terkenal. Ada yang dari generasi muda dan ada yang dari generasi yang lebih tua. Mereka semua telah datang ke domain utara, dan mereka semua mengincar kuali miliknya. Buk, buk, buk. Langkah kaki yang sangat berirama bisa terdengar, seolah-olah itu berdering di hati orang-orang di lantai atas, menyebabkan jantung mereka berdebar-debar. Hati banyak orang menegang, dan mereka merasa tercekik. Seolah-olah ada seseorang yang mencekik mereka dan mengendalikan pernapasan mereka. Di puncak tangga, seorang pemuda berusia sekitar 13 atau 14 tahun berjalan ke atas. Dia berpakaian putih dan bersih. Rambutnya hitam dan berkilau, dan kulitnya seputih salju. Matanya seperti permata hitam, bibirnya merah dan giginya putih. Dia sangat tampan dan bisa disebut sebagai pemuda yang tampan. Tubuh suci orang-orang kuno, tak terkalahkan di level yang sama. Menurutku, kau hanyalah seekor anjing liar. Jika aku bertemu denganmu suatu hari nanti, aku akan membawamu kembali dan menjadikanmu budakku. Pemuda itu seperti pohon giok. Dia sangat tampan dan hampir mempesona, tetapi kata-katanya sangat kasar, yang membuat banyak orang mengerutkan kening. 2 orang tua mengikuti di belakangnya. Mereka berpakaian abu-abu dan terlihat sangat tua. Punggung mereka bungkuk, dan mereka tampak seperti 2 pelayan tua yang setia. Salah satu dari mereka berjalan dan memilihkan sebuah meja untuk pemuda itu. Dengan hati-hati ia mengelap meja dengan lengan bajunya sebelum mempersilakan pemuda itu duduk. Kedua orang tua itu kemudian berdiri di belakangnya. Anak siapa ini? Bagaimana mereka mendidiknya? Dia begitu sombong di usia yang begitu muda. Apa dia tidak takut kalau dia akan tersesat?
Meskipun orang-orang di lantai atas dapat menebak bahwa pemuda itu bukanlah orang biasa, beberapa dari mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Pemuda itu melirik ke seberang dan bertanya dengan nada datar, "Apa? Apa aku salah?" Huff. Pemuda itu mendengus dingin. Suaranya seperti lonceng emas yang bergetar, membuat darah banyak orang mendidih. Dia berkata, tubuh suci orang-orang dahulu telah didewakan. Bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, dia mungkin tidak terkalahkan, apalagi sekarang. Tidak ada kekurangan ahli di antara para kultivator yang melakukan perjalanan dari selatan ke utara. Salah satu dari mereka menjawab, dahulu kala, tubuh suci orang-orang dahulu tak terkalahkan. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan sekarang, tubuh lumpuh itu telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Hanya sedikit orang dengan level yang sama yang bisa menekannya. Pemuda berbaju putih itu mencibir dan berkata, tidak masalah jika dia adalah tubuh yang lumpuh atau tubuh suci. Itu masih digunakan untuk menekan. Anak muda, kamu semakin sombong. Berapa umurmu? Bagaimana kamu bisa mengalahkan tubuh suci orang-orang dahulu? Bahkan jika itu adalah tubuh yang lumpuh, itu hampir tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama, seseorang menghardik. Seekor katak di dasar sumur tidak tahu betapa luasnya langit. Aku akan membunuhnya meskipun kita berada di level yang sama, kata pemuda berbaju putih dengan dingin. Dari mana kau datang? Apa kau benar-benar yakin bisa mengalahkan tubuh suci para leluhur dengan level yang sama? Tanya seseorang dengan heran. Aku hanya orang biasa yang tinggal di pegunungan tanpa latar belakang yang menonjol. Apakah menekan tubuh suci orang-orang kuno harus bergantung pada latar belakang seseorang? Dia benar-benar bukan siapa-siapa. Ekspresi pemuda berbaju putih itu dingin. Wilayah Tandus Timur tidak terbatas, dan ada banyak orang luar biasa jauh di dalam pegunungan dan sungai. Tidak semua ahli berada di Tanah Suci. Semua orang tampak terkejut, berpikir bahwa pemuda itu mungkin benar-benar berasal dari garis keturunan seperti itu. Beberapa dari mereka mau tidak mau menyelidiki dengan kesadaran ilahi mereka, ingin menguji kultivasi pemuda berbaju putih itu. Namun, mereka disambar petir bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Mata salah satu dari dua pelayan tua berbaju abu-abu itu berkedip, dan cahaya yang menakutkan melesat keluar, memaksa 7 atau 8 kesadaran ilahi. Tu Fei berjalan ke atas dan menemukan meja untuk duduk. Dia melirik Ye Fan, yang tidak jauh dari situ, dan berkata, siapa yang menyombongkan diri tanpa malu-malu? Apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Mereka memasuki kota bersama-sama untuk memahami situasinya, tetapi mereka tidak berjalan bersama. Baru sekarang mereka tiba di restoran. Dia melirik pemuda itu dan bertanya, bolehkah saya tahu nama Anda? Xia Jiuyu. 8.000 tahun yang lalu, Gai Jiuyu tak terkalahkan di dataran tengah. Banyak orang mengira dia akan menjadi kaisar agung, tapi dia akhirnya pergi ke wilayah Tandus Timur dan menghilang dari tanah ini. Kamu akan mengingat nama ini mulai sekarang. Pemuda berbaju putih, Xia Jiuyu, menyeringai. Saya melihat bahwa Anda sangat sombong. Bagaimana kalau aku bertukar beberapa jurus denganmu? Tu Fei menyipitkan mata padanya. Aku tidak tertarik padamu. Kali ini, saya di sini untuk tubuh suci orang-orang kuno. Xia Jiuyu bahkan tidak melirik Tu Fei. Tu Fei ingin menamparkan pemuda itu sampai mati, tetapi dia tidak bisa. Dia bertanya, apakah tubuh suci orang-orang dahulu menyinggung perasaanmu? Tidak, saya masih ingin menangkapnya. Saya membaca dalam sebuah buku kuno bahwa darah dari tubuh suci dapat digunakan untuk memurnikan obat. Saya di sini untuknya. Saya ingin memurnikan kuali obat dewa. Pahlawan datang dari masa muda, kata Ye Fan. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Sebenarnya, dia benar-benar ingin menghajar pemuda ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang sombong. Dia masih sangat muda, tapi dia terus mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki tubuh sucinya. Anda di sini untuk tubuh suci juga. Keluarga Ji dan keluarga Al-Qaid sama-sama menawarkan hadiah. Jika ada petunjuk, berapa yang akan Anda bayar? Tu Fei bertanya. Saya akan membayar berapapun yang mereka tawarkan. Pemuda berpakaian putih, Xia Jiuyu, menatapnya dan menjawab. Pada saat itu, semua orang di lantai 2 terkejut. Siapakah pemuda ini? Hadiah tertinggi yang ditawarkan oleh dua tanah sage agung adalah 100.000 kilogram sumber. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti dia memiliki sebanyak itu? Semua orang menatapnya dengan heran. Dia tidak terlihat seperti seseorang dari Tanah Suci. Siapa tuannya? 100.000 kilogram sos bukanlah jumlah yang sedikit, kata Ye Fan dengan santai. Bisakah kamu membelinya? Tu Fei juga skeptis.
Meskipun 100.000 kilogram sos bukanlah jumlah yang sedikit, saya tidak terlalu miskin sehingga saya tidak mampu membelinya. Pemuda berpakaian putih, Xia Jiuyu, tampak acuh tak acuh. Apa latar belakang pemuda ini? Apakah dia murid dari seorang guru suci tua yang datang ke Wastelen di tahun-tahun terakhirnya? Beberapa orang menebak, itu adalah seorang gadis yang tinggi dan seksi. Dia mengenakan gaun hijau, dan rambutnya memantulkan awan biru. Kakinya bersinar dengan cahaya giok 5 warna. Dia sangat menawan, dan matanya seperti air. Rambutnya terbang tertiup angin. Ji Biyue. Hati Ye Fan melonjak. Dia adalah salah satu dari 3 ahli muda teratas dari keluarga Ji, yang kedua setelah Ji Haoyue. Meskipun gadis ini menawan, dia jelas merupakan karakter yang kejam. Dia bahkan ingin membunuh saudara perempuannya sendiri. Pemuda berpakaian putih, Xia Jiuyu, bertanya, siapa kamu? Saya Ji Biyue. Senyum Ji Biyue sangat menawan, mempesona banyak orang di lantai 2. Jadi Anda ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan tubuh suci orang-orang kuno? Xia Jiuyu bertanya. Mengapa saya harus bersaing? Dia membunuh tetua agung keluarga Ji. Saya hanya ingin membunuhnya. Senyuman Ji Haoyue sangat manis. Tapi aku tidak harus membunuhnya. Saya ingin menggunakan darahnya untuk memurnikan obat ilahi. Saya ingin menjadikannya sebagai pelayan saya, kata Xia Jiuyu. Tu Fei mengirim pesan ke Ye Fan secara diam-diam. Apakah kamu melihat itu? Anak ini membuatku marah. Siapa dia? Bagaimana kita harus memukulinya? Ye Fan tidak mengubah ekspresinya. Dia juga mengirim transmisi suara. Jangan bertindak sembarangan. Ketika hal besar sudah selesai, kita bisa perlahan-lahan menghadapinya. Dia mungkin memiliki latar belakang yang besar. Sebuah suara datang dari tangga lagi. Seorang pemuda berbaju biru menaiki tangga. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Semangat kepahlawanannya terkendali, dan matanya sesekali berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Saudara Li Rui dari Al-Qaid, kamu juga di sini. Ji Biyue terkekeh. Dia adalah seorang ahli muda dari 4 alam rahasia ekstrim. Dia adalah ahli teratas dari generasi Al-Qaid. Setelah anak suci Al-Qaid diambil oleh Ye Fan, dia mungkin akan ditunjuk sebagai anak suci yang baru. Sepertinya kita semua mendapat berita yang sama. Seseorang menjual kepada kita pada saat yang sama, jawab Li Rui sambil tersenyum. Penampilan Tu Fei sudah berubah sejak lama. Meskipun auranya tidak berbeda dengan Ye Fan, dia tidak khawatir dikenali karena dia belum pernah melakukan kontak nyata dengan orang-orang di depannya. Dia mengirim transmisi suara ke Ye Fan. Sialan. Bajingan mana yang memberi mereka berita? Apakah dia sama dengan kita? Dia ingin menipu mereka dan secara kebetulan bertemu dengan mereka. Ye Fan juga khawatir. Orang-orang Al-Qaid dan keluarga Ji telah datang ke kota pegunungan ini. Ternyata, situasinya tidak normal. Kali ini, kita tidak peduli dengan hal lain. Kita harus memotong anak nakal berpakaian putih ini menjadi beberapa bagian. Bukankah dia punya 100.000 pound sos? Rampok dia. Tu Fei sangat marah. Ye Fan juga ingin memukulinya. Xia Jiuyu ini terlalu sombong. Namun, dia sepertinya memiliki latar belakang yang besar karena dia berani bersaing dengan orang-orang di Tanah Suci. Chapter 302 Semua pahlawan tiba. Betapa beraninya kamu ingin mengambil tubuh suci orang-orang dahulu sebagai budak. Kamu benar-benar telah membuka mataku, kata seorang pria tua dalam keadaan mabuk dari lantai atas. Ji Biyue mengeluarkan tawa seperti lonceng dan berkata, mengambil tubuh suci orang-orang kuno sebagai budak. Ide yang bagus. Kalau dipikir-pikir, aku juga tergoda. Seorang pria parubaya lainnya meminum secangkir anggur dan menghela nafas, apakah tubuh suci orang-orang zaman dahulu benar-benar telah menurun sejauh ini? Berpikir kembali ke pesona tertinggi di masa lalu. Tidak ada yang bisa diprediksi dengan perubahan dunia. Xia Jiuyu belum tua, tapi dia cukup dingin tanpa sedikit pun kepolosan masa muda. Dia berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika dia memiliki tubuh suci orang-orang dahulu? Seleksi alam sudah lama tidak bisa beradaptasi dengan dunia ini, jadi dia hanya bisa menjadi budak. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berani mengambil tubuh suci orang-orang dahulu sebagai budak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh yang tak terkalahkan memang telah terkubur dalam debu sejarah. Di restoran, banyak orang mengerutkan kening pada Xia Jiuyu, tetapi mereka tidak bisa menahan nafas. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Yang disebut tubuh suci sekarang tidak berguna dan tidak dapat digunakan. Adik laki-laki Xia, aku juga ingin mengambil tubuh suci ini sebagai budak. Bagaimana menurutmu? Ji Biyue tersenyum manis seperti bunga peoni hijau. Xia Jiuyu baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia memiliki bibir merah dan gigi putih.
Matanya bersinar seperti permata hitam. Dia sangat cantik sehingga bahkan wanita pun akan cemburu padanya, tetapi kata-katanya cukup mendominasi. Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyaingi saya. Tubuh suci ini adalah milikku. Aku ingin menggunakan darahnya untuk memurnikan obat mujarab. Mulai sekarang, dia akan menjadi budakku yang paling setia. Adik laki-laki, kamu terlalu mendominasi. Aku juga ingin menjadikannya budak. Bagaimana kalau begini, untuk menghindari konflik di antara kita, siapapun yang menangkapnya lebih dulu akan menjadi tuannya. Bagaimana dengan itu? Ji Biyue tersenyum seperti bunga. Karena beberapa alasan dari keluarga Jimu, aku tidak ingin berselisih denganmu. Jadi siapapun yang menangkapnya lebih dulu akan menjadi tuannya, jawab Xia Jiuyu dengan dingin. Keduanya bertingkah seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Kata-kata sederhana mereka seolah-olah mereka sedang memutuskan apakah akan mengambil atau meninggalkan sebuah komoditas. Mereka tidak terlalu peduli. Bagaimana jika saya menangkapnya lebih dulu? Li Rui, seorang kultivator muda terbaik dari Tanah Suci Yao Guang, bertanya. Semangat kepahlawanannya terkendali, dan kilat sesekali mengalir di matanya. Saudara Li Rui, apakah Anda juga ingin mengambil tubuh suci orang-orang dahulu sebagai budak? Ji Biyue tersenyum manis. Dia menculik putra dan putri Yao Guang, jadi tentu saja saya harus bertindak. Saya harus membawanya kembali ke Yao Guang dan membiarkan para tetua menanganinya. Li Rui tidak punya pilihan lain. Dia harus bertindak. Entah itu untuk alasan publik atau pribadi, dia harus menangkap dan membunuh Ye Fan. Aku pernah mendengar tentang orang suci Yao Guang, tapi siapa kamu? Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Harus dikatakan bahwa meskipun Xia Jiuyu masih muda, dia cukup kuat. Ini adalah salah satu dari 4 jagoan muda yang hebat dari alam pengocok cahaya. Dia telah memasuki 4 domain rahasia ekstrim 3 tahun lalu. Dia adalah jenius yang tak tertandingi dari alam pengocok cahaya. Tidak banyak orang di generasi yang sama yang bisa menyainginya, kata Tu Fei perlahan. Dia tidak melakukan ini karena niat baik. Dia tidak ingin mereka berdua bertabrakan satu sama lain seperti meteor yang menabrak komet, menciptakan percikan api yang merusak dan memulai pertempuran besar. Ye Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin tahu apakah dia lebih kuat dari orang suci Yao Guang, dengus Xia Jiuyu. Banyak orang di lantai 2 yang menonton. Pemuda tampan berbaju putih ini tidak menaruh apapun di matanya. Kesombongannya melesat ke langit. Orang-orang menunggunya bertarung dengan orang lain. Li Rui datang dari Tanah Suci Yao Guang. Dia tenang dan alami. Dia tidak menanggapi apapun dan hanya tersenyum dengan tenang. Jika Anda tidak sekuat orang suci Yao Guang, jangan bertanding dengan saya. Pergilah lebih awal, kata Xia Jiuyu dengan acuh tak acuh sambil memainkan gelas anggurnya. Adik kecil, bukankah menurutmu kamu terlalu sombong? Siapa gurumu? Wajah Li Rui dingin. Bahkan manusia yang terbuat dari tanah liat memiliki 3 bagian dari sifatnya. Selain itu, dia adalah seorang jenius yang telah dibenci berkali-kali. Jika dia tidak peduli padanya, itu tidak akan menjadi kekuatannya lagi. Itu akan menjadi kelemahannya, yang akan melemahkan prestise Tanah Suci Yao Guang. Kemudian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci. Kenapa kau bertanya? Kamu hanya ingin mengujiku, bukan? Serang saja aku. Pemuda berbaju putih, Xia Jiuyu, langsung menjawab. Kamu terlalu sombong. Li Rui menggelengkan kepalanya. Mengapa harus berpura-pura? Lakukan saja apapun yang Anda inginkan. Karena kamu tidak bisa menurunkan harga dirimu dan membutuhkan alasan untuk mengambil tindakan, maka biarkan aku memukulmu. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke depan. Jari-jarinya yang panjang dan ramping tampak seperti diukir dari batu giok halus. Mereka bahkan lebih indah dan tanpa celah daripada tangan halus seorang wanita. Pada saat itu, banyak orang yang sangat terkejut. Mereka merasa seolah-olah tercekik, dan tekanan yang kuat membuat mereka sulit bernapas. Jari-jari Xia Jiuyu yang seperti batu giok bergerak, menarik sebuah prasasti besi. Pola berkedip-kedip di permukaannya, dan dipenuhi dengan aura Dao. Itu sangat kuat, dan segera turun untuk menekan Li Rui. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Ini bukan semacam senjata, melainkan prasasti Dao, yang dipadatkan dari kekuatan ilahi pemuda berpakaian putih itu. Dia santai dan alami, seolah-olah dia baru saja dengan santai menyerang. Peng! Li Rui menggunakan tangannya untuk menopang langit, menghentikan prasasti agar tidak turun. Namun, ekspresinya berubah. Prasasti ini membuatnya takut, menghancurkan lengannya sampai mati rasa. Pola-pola pada prasasti itu berkedip-kedip, bersinar dengan cemerlang.
Aura Dao merembes ke udara seperti riak air, menjadi semakin deras. Lantai di bawah kaki Lirui mulai retak, memanjang keluar seperti jaring laba-laba. Dia hampir tenggelam ke bawah, dan tekanan yang dia alami sangat besar. Tiba-tiba, cahaya suci yang menyilaukan keluar. Tubuh Lirui menjadi suci, seolah-olah api suci yang berkobar di dalam dirinya. Dia segera mengangkat prasasti itu. Ini adalah teknik cahaya suci asal campuran, yang dikenal kebal terhadap semua teknik. Ini adalah teknik rahasia pertahanan paling kuat dari Eastern Wasteland. Lirui memperoleh warisan semacam ini. Mungkinkah dia benar-benar akan menggantikan anak suci Al-Qaid? Banyak orang terkejut. Teknik rahasia semacam ini tidak diwariskan kepada anak suci Al-Qaid. Biasanya, hanya satu atau dua orang dari generasi muda yang bisa mempelajarinya, dan itu semua digenggam oleh generasi sebelumnya. Naik ke langit, turun ke mata air kuning. Pemuda berpakaian putih, Xia Jiuyu, dengan lembut bernyanyi. Bahkan lebih banyak pola muncul di prasasti, seolah-olah mereka terjalin dengan Dao. Dengan suara Weng, itu bergetar, seolah-olah prasasti ilahi sejati dari Dao Agung telah muncul. Belum lagi Lirui, bahkan orang-orang di sekitarnya pun merasakan tekanan yang besar. Banyak orang di sekitarnya hampir jatuh ke tanah. Kiang. Tiba-tiba, cahaya ilahi menyilaukan. Semua orang menutup mata mereka, tidak dapat melihat lurus ke arahnya. Sebuah pedang dewa menebas, menjatuhkan prasasti itu ke samping. Seorang pemuda berpakaian kuning muncul di puncak tangga. Dia masih sangat muda dan kuat, tapi dia sangat tenang. Pedang dewa berkelebat dan memasuki tubuhnya. Barusan, dialah yang telah menyelamatkan situasi. Siapa yang berani menyerangku? Pemuda berpakaian putih, Xia Jiuyu, memiliki kilatan dingin di matanya. Dayan, Xiang Yifei. Pemuda berpakaian kuning mengumumkan namanya. Semua orang yang hadir terkejut. Baru saja, pedang suci telah bersinar dengan gemilang seperti pedang suci dari surga. Beberapa orang telah menebaknya, dan sekarang, hal itu telah dikonfirmasi. Pedang suci Dayan sangat menantang. Ketika mencapai puncaknya, pedang ini dapat memotong segala sesuatu dan menciptakan sebuah dunia kecil. Jadi kamu berasal dari tanah suci Dayan. Apakah Anda ingin melawan saya? Xia Jiuyu bertanya. Dia tidak terlalu tua, tapi auranya sangat mengesankan. Tanah suci Dayan tidak pernah menghasilkan kaisar agung, mereka juga tidak memiliki senjata yang ekstrim. Namun, itu terkenal di tanah terlantar timur sebagai salah satu kekuatan yang paling kuat. Dua kata, Dayan, mewakili proses evolusi langit dan bumi. Mereka yang berani mengambil nama seperti itu tentu saja luar biasa. Mereka meniru alam dan memiliki semua jenis teknik ilahi yang tak terduga. Pada kenyataannya, tanah suci Dayan bahkan lebih kuno daripada banyak tanah suci lainnya. Itu adalah salah satu warisan paling kuno di tanah gurun timur dan tak terduga. Xiang Yifei berasal dari tanah suci ini, jadi dia secara alami mewakili kekuatan dan misteri. Tidak ada yang berani meremehkannya. Dia berkata, saya hanya ingin menjadi pembawa damai. Saya tidak ingin kalian berdua bertarung sampai mati. Apakah perlu bertarung sampai mati untuk melawannya? Xia Jiuyu tertawa dingin, tidak memberinya wajah. Kamu, Lirui sangat marah. Rambut hitamnya menari-nari dengan kacau. Xiang Yifei dari tanah suci Dayan tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu tidak terlihat lebih dari 13 atau 14 tahun, tetapi kamu adalah bakat pembengkok surga. Prestasi masa depan Anda tidak terbatas. Hanya saja, temperamenmu agak terlalu besar. Semua orang yang hadir telah mengalami temperamen pemuda berpakaian putih itu. Itu agak tak tertahankan. Justru karena kekuatannya, mereka melupakan usianya. Baru sekarang mereka menyadarinya. Pada usia ini, dia sudah mampu bersaing dengan pewaris tanah Sage Agung. Ini agak terlalu mengejutkan. Dia benar-benar orang aneh di antara para jenius. Di masa lalu Wasteland Timur, ada orang jenius luar biasa yang masuk ke dalam 4 alam rahasia ekstrim pada usia 8 atau 9 tahun. Apa hasilnya? Pada akhirnya, bukankah mereka tetap menjadi biasa-biasa saja? Beberapa orang tidak tahan dengan kesombongan Xia Jiuyu dan berbicara untuk membantahnya. Itu masih jauh lebih baik daripada kalian yang menjadi biasa-biasa saja saat kalian lahir. Pemuda berpakaian putih, kesombongan Xia Jiuyu tidak berubah. Dia mencibir sambil menyapu matanya ke semua orang. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Pemuda ini tidak memiliki keraguan. Seolah-olah dia berani bermusuhan dengan semua orang di dunia. Pada saat ini, bahkan Ye Fan ingin memberinya satu jari. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah itu ibu jari atau jari lainnya. Sebagian besar orang jenius yang luar biasa di zaman kuno sudah dewasa.
Lagi pula, kecelakaan sangat jarang terjadi. Seorang pelayan tua di belakang pemuda berpakaian putih itu berkata dengan tenang. Semua orang terdiam. Berapa umur Xia Jiuyu? Dia baru berusia 13 atau 14 tahun, namun dia sudah bisa menekan para ahli dari 4 ekstrim. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia hanya akan menjadi monster. Makhluk surgawi tanpa batas. Nama Dao yang menyenangkan terdengar seperti gelombang musik surgawi, membersihkan hati semua orang. Seorang Taois wanita tanpa sadar muncul di tangga. Sosoknya tinggi dan ramping, dan temperamennya seperti dunia lain. Dia memancarkan perasaan yang sangat istimewa. Dia secara jelas berdiri di sana tanpa kabut yang tersisa atau cahaya langit yang menutupi tubuhnya, namun tidak ada yang bisa melihat penampilannya secara jelas. Dia seperti sosok cantik di istana bulan, dan juga seperti anggrek abadi di atas jurang. Seolah-olah dia telah menyatu dengan Dao, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat kedalaman dan penampilan aslinya. Pewaris Dao Satu Tanah Suci. Seseorang berteriak karena terkejut. Hati Ye Fan juga melonjak. Dia telah mengalami secara mendalam betapa kuat dan dunia lain dari Daois wanita ini. Ketika mereka menghancurkan makam kuno di kota Li, dia menggunakan suaranya yang lembut dan surgawi untuk mengucapkan 4 kata, makhluk surgawi tak terbatas, memurnikan ribuan orang jahat dan kuda. Adikku dari Daowan Holy Ground juga ada di sini. Tolong lewat sini. Ji Biyue tersenyum manis. Dia memutar pinggangnya yang lembut dan berjalan mendekat, menarik pendeta Tao wanita itu ke samping. Ye Fan dan Tu Fei saling memandang. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Kemungkinan besar, memang ada orang yang ingin mengelabui kedua Great Sage seperti yang mereka lakukan. Mereka ingin menarik orang-orang kuat ini ke sini untuk bersaksi dan menciptakan momentum. Apa kau tidak takut dibunuh oleh tubuh suci orang-orang dahulu saja? Ekspresi Tu Fei tidak bersahabat. Dia tidak memiliki keraguan. Sebagai keturunan bandit besar, dia masih akan menantang Al-Qaid Sein, yang tak terkalahkan di antara generasi muda. Tubuh suci orang-orang kuno bukanlah apa-apa. Dia hanya seorang budak yang akan saya besarkan. Jika dia berani bersikap tidak sopan padaku, aku akan mengubahnya menjadi abu dengan membalikkan tanganku. Tu Fei ingin menamparnya. Xia Jiuyu tidak peduli tentang hal lain, tetapi dia terus berbicara tentang menjadi seorang budak. Itu membuat telapak tangan Tu Fei gatal. Belum lagi Ye Fan. Dia mengetuk meja dengan ringan, ingin memberikan pukulan yang bagus pada pemuda berpakaian putih itu. Kami akan mulai dengan kalian berdua. Pergi sekarang. Xia Jiuyu berkata kepada Ye Fan dan Tu Fei, yang paling dekat dengannya. Dia ingin membersihkan tempat itu, dan mengusir semua pembudidaya. Kamu pikir kamu bisa membuat kami berdua pergi? Chapter 303 Orang di Tanah Suci. Apakah Anda pikir Anda bisa membuat kami berdua pergi? Tu Fei menyipitkan mata ke arah Xia Jiuyu, wajahnya tidak bersahabat. Apakah kamu ingin aku mengirimmu pergi hanya dengan satu jari? Xia Jiuyu berkata dengan dingin. Tu Fei sangat marah sampai-sampai dia hampir muntah darah. Diremehkan oleh seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun, dia memiliki dorongan untuk membunuh seseorang. Ahli Yao Guang itu memang seperti itu. Apa kau pikir kau bisa mengalahkannya? Pemuda berbaju putih itu mencibir, masih sombong. Semua orang terdiam. Xia Jiuyu sangat sombong sehingga dia tidak takut menyinggung perasaan orang. Dia bahkan meremehkan Li Rui, ahli Yao Guang. Tu Fei menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu bahkan belum menumbuhkan rambutmu. Kenapa kamu begitu sombong? Puff. Orang-orang di sekitar tertawa. Mereka tidak menyangka Tu Fei akan mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Wajah Xia Jiuyu menegang dan kemudian menjadi dingin. Tu Fei merasa kesal. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan pemuda ini. Dia baru berusia 13 atau 14 tahun, tapi dia sangat mengintimidasi. Tu Fei menahan napas. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Kata pemuda berkulit putih itu dengan dingin. Mengapa saya harus merendahkan diri saya ke tingkat anak-anak? Saya tidak akan menggertak Anda, kata Tu Fei tanpa malu-malu. Dia takut pemuda itu akan memberinya pelajaran. Kalau begitu aku akan menggertakmu. Xia Jiuyu berdiri. Tu Fei melambaikan tangannya. Lupakan saja. Jika Anda ingin bersaing, kita akan melakukan pertempuran sipil. Jika tidak, aku akan melihat kulitmu yang lembut. Kamu bahkan lebih cantik dari seorang gadis kecil. Tidak baik jika kamu terluka. Bagaimana kita akan melakukan pertempuran sipil? Yang lain mencemooh seolah-olah mereka tidak ingin situasi menjadi kacau. Tentu saja, ini adalah pertarungan kesadaran jiwa, jawab Tu Fei dengan sengaja.
Pertempuran sipil macam apa itu? Itu yang paling berbahaya. Sepertinya mereka ingin melakukan pertempuran hidup dan mati. Orang-orang di sekitar ketakutan karena mereka mengira Tu Fei tidak sabar. Baiklah, jika Anda ingin roh Anda membusuk, saya akan memenuhi keinginan Anda. Xia Jiuyu duduk di sana dengan tenang. Jika saya mengambil tindakan, saya akan menggertak Anda. Kirim adikku. Tu Fei menepuk bahu Ye Fan, mendorongnya ke depan. Terlalu tidak tahu malu, mengirim saudara mereka sendiri ke kematian mereka. Seseorang bergumam dengan suara rendah. Kalian berdua harus bersatu, ejek Xia Jiuyu. Niat membunuh Xia Jiuyu terungkap. Dua berkas cahaya ilahi melesat keluar dari matanya. Mereka sangat menyilaukan, dan tidak ada yang berani menatapnya. Seberkas cahaya melesat keluar dari glabelanya, yang lebih indah dari pelangi. Itu menembus Tu Fei. Tingkat kesadaran jiwa ini benar-benar menakutkan. Dentang. Seberkas cahaya ungu melesat keluar dari dahi Ye Fan. Itu seperti pedang dewa yang terhunus. Suara dentang terdengar, dan itu sebanding dengan pedang surgawi ungu. Dia dengan sengaja menyembunyikan kesadaran ilahi emasnya. Seni agung transformasi langit dan bumi yang tercatat dalam kitab asal-usul bisa mengubah aura dan pesonanya. Mereka berdua bertarung dengan kehendak ilahi mereka. Meja dan kursi di sekitar mereka diam-diam dimusnahkan, berubah menjadi bubuk dan abu. Ini adalah tabrakan yang kuat. Ada bahaya bagi kehidupan seseorang di setiap kesempatan, dan sangat mungkin bahwa indera ilahi seseorang akan dihancurkan, diserahkan ke dalam kutukan abadi. Cahaya ungu melawan cahaya warna-warni menciptakan pemandangan yang memukau di langit. Kesadaran jiwa itu seperti pedang. Itu bahkan lebih berbahaya daripada pertempuran yang sebenarnya. Dahi keduanya berkilauan. Para penonton ketakutan sampai kehilangan akal sehat. Jika kesadaran ilahi yang kuat seperti itu menyapu mereka, banyak dari mereka akan kehilangan nyawa mereka dengan segera. Dentang, 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 dentang. Kesadaran jiwa Ye Fan berubah menjadi pria ungu kecil setinggi 3 inci yang memegang tombak. Dia tampak seperti dewa perang ungu, maju selangkah demi selangkah. Kesadaran jiwa Xia Jiuyu berubah menjadi pria kecil 7 warna yang memegang lonceng ilahi. Dia terlihat sangat elegan. Saat dia mengguncang bel, cahaya warna-warni berdesir seperti riak. Kesadaran jiwa berubah menjadi tubuh manusia, bertarung dengan sengit di udara. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini adalah pertempuran yang berasal dari hal yang paling mendasar. Dentang. Pria ungu kecil itu menjadi lebih berani saat dia bertarung. Dia seperti dewa. Setelah tombak di tangannya menembus udara, tombak itu menyapu secara horizontal. Pria kecil 7 warna itu sangat gesit. Dia memegang lonceng ilahi dan terlihat sangat halus. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia membawa lonceng di punggungnya dan menangkis tombak itu. Boom! Suara kesadaran jiwa muncul. Banyak orang merasakan kesadaran jiwa mereka menyengat. Mereka terpengaruh oleh pertempuran ini. Swoosh! Kedua sosok kecil itu terpisah. Cahaya ungu dan cahaya warna-warni melesat keluar, bertarung dalam pertempuran hebat lagi. Berhenti bertarung. Ketika aura jenis ini muncul, ekspresi banyak orang berubah. Mereka merasa seolah-olah kiamat telah tiba. Kesadaran jiwa ini terlalu kuat, sedalam lautan. Swoosh! Cahaya berkedip-kedip. Orang ungu kecil itu bergegas ke dahi Ye Fan. Tempat itu berkilau seperti batu giok, berkedip-kedip karena cahaya. Apa artinya ini? Ye Fan bertanya dengan suara cekung. Baru saja, dia merasa seolah-olah dia dikunci di tempatnya oleh binatang buas. Tetua ini sangat berbahaya. Kesadaran jiwanya sangat menakutkan, kemungkinan besar tidak lebih lemah dari miliknya. Tuan muda keluargaku saat ini sedang mengembangkan sebuah seni ilahi dan tidak bisa menggunakan kesadaran jiwanya secara sembarangan. Itu sebabnya aku menghentikan pertarungan ini. Tetua berpakaian abu-abu itu menjawab. Seni ilahi saya belum selesai. Itu memang penghalang. Xia Jiuyu berbicara. Matanya yang seperti permata hitam berkedip saat dia menatap Ye Fan. Kamu telah melampaui harapanku. Kesadaran jiwa Anda sebenarnya sangat kuat. Berapa banyak kekuatanmu yang kamu gunakan? Jika lebih dari 60%, kamu bukan lawan saya. Ye Fan tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Namun, hatinya melonjak. Pemuda ini benar-benar monster. Di usia semuda itu, jika kesadaran jiwanya dilepaskan sepenuhnya, kemungkinan besar akan sebanding dengan Yao Xi. Sulit membayangkan siapa yang mengajarinya. Mungkinkah dia secara pribadi diajar oleh Dewa Suci tua generasi sebelumnya? Setelah pertempuran ini, ekspresi pemuda berjubah putih, Xia Jiuyu, sedikit mereda. Dia tidak lagi mengancam untuk mengusir semua orang. Banyak orang melihat ke arah Ye Fan.
Dia benar-benar bertarung imbang dengan Xia Jiuyu, menyebabkan pemuda berjubah putih yang sangat sombong ini berubah pikiran. Ini mengejutkan semua orang di lantai 2. Taois muda dari tempat suci Daowan, Xiang Yifei dari tempat suci Superian, dan Ji Biyue dari klan Ji, semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengukur Ye Fan. Makhluk surgawi tak terbatas. Seorang Taois tua muncul dan berjalan menaiki tangga. Dia tampak berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Tubuhnya kurus, tapi dia sangat bersemangat. Dia memiliki jenggot, dan kedua matanya bersinar seperti mutiara emas. Sekilas orang ini tidak terlihat biasa saja. Meskipun tubuhnya kurus, dia penuh semangat. Dia adalah seorang kultivator yang sangat kuat, dan orang-orang tidak bisa melihatnya. Taois, Anda akhirnya muncul. Apakah Anda memiliki informasi yang akurat? Ji Biyue bertanya sambil tersenyum. Hati Ye Fan dan Tu Fei melonjak. Mereka bertukar pandang. Ini adalah orang yang ingin menipu orang. Taois ini benar-benar berbakat. Dia juga ingin menipu tanah suci. Dia bahkan lebih seperti master yang sebenarnya daripada master yang sebenarnya. Dia berpikir lebih dulu dari kita. Tu Fei mengertakkan gigi. Taois tua ini sangat membosankan. Dia tidak banyak bicara. Ketika orang-orang bertanya kepadanya, dia menjawab. Dia terlihat sederhana dan jujur, yang jauh dari kata licik. Ye Fan mengangguk dan mengiriminya sebuah pesan. Jika dia menipu tanah suci terlebih dahulu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya punya satu kesempatan. Tu Fei sangat marah. Lihatlah Taois ini. Dia terlihat sangat jujur. Sialan. Aku ingin menamparnya. Makhluk surgawi tak terbatas. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Ini belum waktunya. Jika Anda memberi saya sumber sekarang, saya tidak akan menerimanya, kata Taois tua itu dengan wajah tulus. Saya ingin menamparnya. Dia pengkhianat besar. Lihatlah betapa tulusnya dia. Seseorang ingin memberinya sumber, tapi dia menolak. Tu Fei marah. Dia ingin menipu kita. Mengapa dia menginginkan sumber sekecil itu? Ye Fan tidak bisa membantu tetapi mengaguminya. Taois tua ini benar-benar berbakat. Dia datang ke sini untuk menipu orang, tapi dia masih terlihat jujur. Dia bahkan tidak menginginkan sos. Dia memiliki integritas. Setelah 1 jam, semua orang pergi. Hanya Ye Fan yang tidak bergerak. Tu Fei berkata, cepat. Mari kita kejar dia. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Taois. Tidak ada gunanya mengejarnya. Jika dia berani datang ke sini, dia pasti punya rencana cadangan. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan berjalan ke kursi yang diduduki oleh Taois tua itu. Dia menggulung lengan bajunya dan menyimpannya. Mengapa kamu mengambil kursi itu? Anda ingin menggunakannya untuk menemukan Taois itu. Tu Fei tidak mengerti. Kita tidak bisa, tapi anjing itu bisa, senyum Ye Fan. Tu Fei bertepuk tangan dan tertawa. Hidung anjing adalah yang terbaik. Anjing sialan itu bisa melakukannya. Mereka telah berjalan-jalan di sekitar kota untuk waktu yang lama. Mereka telah mempelajari banyak berita. Keluarga Ji telah mengirim 3 tetua agung. Alam pengocok cahaya telah mengirim beberapa jagoan yang tak tertandingi. Juga, tanah suci segala permulaan telah mengirim beberapa tamu terkenal. Ini hanya rumor. Mereka tidak tahu berapa banyak orang dari kekuatan besar dan para pembudidaya pengembara yang datang. Ibu dari segala sesuatu telah menggugah hati orang-orang. Sekelompok orang tua yang tidak abadi ada di sini. Ini akan merepotkan, kata Tu Fei. Ye Fan mengerutkan kening. Dia ingin mengambil kesempatan ketika perhatian Sage Agung tertarik oleh gulungan kuno itu. Dia tidak menyangka begitu banyak orang akan datang ke sini. Pendeta Tao tua yang ingin mengelabui tanah suci telah melakukan persis seperti yang direncanakan Xian. Hal itu membuat Xian sakit kepala. Haruskah kita mengambil tindakan sebelum Taois itu melakukannya? Tanya Tu Fei. Ye Fan merenung sejenak dan kemudian berkata, kita tidak bisa mengambil tindakan sekarang. Saya pikir guru suci lainnya akan datang. Itu berisiko. Haruskah kita hanya berdiri dan melihat Taois licik itu menipu kita? Tu Fei marah. Ye Fan mengusap dagunya dan tersenyum, justru karena dia ada di sini, itu sangat luar biasa. Biarkan dia melakukan semua ini. Ketika saatnya tiba, kita akan memikirkan cara untuk mendapatkan sos. Kita hanya perlu mengawasinya. Tu Fei mengerti. Dia tertawa dan mengangguk terus. Biarkan dia melakukan yang terbaik. Kami akan mengambil asal. Namun, kita harus tahu semua gerakannya. Begitulah cara kita bisa menyerangnya. Ye Fan mengangguk. Kita hanya bisa mengandalkan hidung anjing itu sekarang. Kali ini, kita harus menemukan cara yang aman untuk merampok Xia Jiuyu. Tu Fei tidak melupakannya.
2 jam kemudian, Ye Fan dan Tu Fei kembali ke pegunungan yang tinggi. Angin musim gugur bertiup dengan lembut, dan daun-daun kuning menari-nari di udara. Gunung itu tampak suram. Itu adalah lembah di mana tanaman layu. Daun-daun berguguran menutupi tanah. Anjing hitam besar itu terbaring di tanah, terengah-engah. Dia telah selesai mengukir pola dao, yang cukup baginya untuk menyeberangi langit. Kamu baru saja mengukir beberapa pola. Apakah Anda perlu melakukan itu? Tu Fei mengejek. Apa yang kamu tahu? Anjing hitam besar itu bahkan tidak menatapnya. Keduanya tidak bertatap muka. Sejak pertengkaran pertama antara pria dan anjing itu, mereka selalu bertengkar setiap kali mereka bertemu satu sama lain. Pola dao seperti apa yang kamu ukir? Ye Fan sedikit terkejut. Anjing hitam besar itu berkata dengan sombong, aku mengukir pola dao berantai. Aku tidak takut dibekukan di langit atau dikejar ke langit. Berapa mil yang bisa kamu seberangi? Tanya Ye Fan. Saya baru saja mencoba. Saya menyeberangi 60.000 mil, jawab anjing hitam besar itu. Dahi Ye Fan penuh dengan garis-garis hitam. Aku meninggalkan banyak origin untukmu. Kamu menggunakan semuanya. Apakah Anda tahu apa pola dao serial itu? Ada selusin transit di sepanjang jalan. Tentu saja, saya harus melintasi langit untuk mengaturnya, jawab anjing hitam besar itu dengan percaya diri. Ye Fan dan Tu Fei ingin meninjunya. Anjing sialan ini telah menggunakan banyak origin. Mungkin setengahnya sudah masuk ke dalam perutnya. Anjing sialan ini sangat tidak bisa diandalkan. Tu Fei mengumpat. Go. Anjing hitam besar itu menerkam. Berhenti. Ye Fan menghentikannya dan berkata, apakah Anda mengatur batasan apapun di sepanjang jalan? Kali ini, kita mungkin akan bertemu dengan beberapa orang yang sangat berbahaya. Jangan khawatir. Bahkan jika kita dikejar oleh orang yang kejam, aku akan membuatnya menderita. Anjing hitam besar itu mengatupkan giginya dan berkata, bersamamu, aku sudah sering tidak beruntung. Kali ini, saya telah mengukir pola dao dengan semua asal saya. Bahkan jika Dewa Langit datang, dia tidak bisa menangkapku. Anjing sialan ini sangat kuat. Bisakah kamu memancing si Ajeuyu ke sini, menjebaknya, dan mengulitinya hidup-hidup? Hampir. Ye Fan mengangguk, lalu berkata kepada anjing hitam besar itu, sekarang, bantu aku menemukan seseorang. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kursi kayu muncul di lembah. Apa maksudmu? Anjing hitam besar itu tidak mengerti. Saya ingin menggunakan hidung anjing Anda untuk menemukan seseorang, kata Tu Fei. Go. Anjing hitam besar itu menerkam, dan pertempuran antara pria dan anjing dimulai. Ai. Anjing sialan, saya mengatakan yang sebenarnya, teriak Tu Fei. Berhenti. Kita tidak akan mengelabui tanah suci lagi. Kita harus menemukan seseorang. Ye Fan buru-buru menghentikannya. Apa katamu? Anjing hitam besar itu menjadi semakin cemas. Kamu membuatku mengukir begitu banyak pola dao dengan semua usahaku, tapi pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Tentu saja, pola-pola dao ini berguna. Mereka adalah jalan kehidupan saat kita mundur, Ye Fan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Jika tidak, anjing sialan ini akan memberontak. Ekspresi anjing hitam besar itu melunak, dan dia berkata, hidung banteng lain. Seperti yang diharapkan, kelompok sampah ini tidak baik. Tentu saja, Anda juga tidak bermoral, duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain. Tapi saya menyukainya, hehe. Jangan tertawa. Jangan terlalu hina. Kaisar hitam berubah menjadi kucing dan mengikuti Ye Fan dan Tu Fei kembali ke kota batu gunung. Kemudian, mereka memulai pencarian mereka dari restoran itu. Perjalanan mereka mulus. Mereka tiba di sebuah gunung yang dalam, dan ketika mereka mencapai sebuah tebing, anjing hitam besar itu berhenti dan berkata dengan curiga, dia menghilang. Apakah dia bersembunyi di sini? Tu Fei bertanya. Tidak, orang ini sepertinya telah hancur di sini. Anjing hitam besar itu curiga. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, ekspresi anjing hitam besar itu berubah, dan dia berkata, aku tahu. Dia bukan orang sungguhan. Apakah dia roh iblis? Ye Fan bertanya. Dia adalah seorang ahli yang kuat, dewa yang lahir di istana doktrin. Dia mengembangkan teknik kuno dari ratusan ribu tahun yang lalu. Dia pasti takut diikuti, jadi dia hancur di sini dan menghilang di dunia ini. Kemudian, dia menyusun kembali tubuhnya puluhan mil jauhnya, anjing hitam besar itu menyimpulkan. Dia sekuat itu. Ye Fan dan Tu Fei sama-sama terkejut. Ya, itu adalah teknik rahasia semacam itu. Aku bisa merasakan aura itu. Dia bukan orang yang sederhana, kata anjing hitam besar itu. Kita harus mencari tahu siapa dia, kata Ye Fan dengan serius.
Mereka berjalan puluhan mil seperti ini, mencari di langit dan di tanah. Akhirnya, mereka menemukan petunjuk lagi. Harus dikatakan bahwa indera penciuman Kaisar Hitam tak tertandingi. Dia bisa memastikannya hanya dengan penciuman, dan dia mengikutinya sepanjang jalan. Ini adalah aura murni dari kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh dewa di istana Dao manusia. Mereka percaya bahwa mereka akan segera menemukan orang itu. Setelah mengejar lebih dari 3.000 mil, mereka secara bertahap mendekati target mereka. Mereka tiba di sebuah gunung yang dalam. Sial, aku mencium aura yang tidak asing lagi, kata Kaisar Hitam. Aura yang tidak asing. Selain aura murni dari Divine Power, ada juga aura dari orang itu. Itu adalah orang yang tidak asing lagi, jawab Kaisar Hitam. Apa? Orang yang dikenal. Ye Fan dan Tu Fei sama-sama terkejut. Jangan mendekat. Orang ini tidak sederhana. Kita hanya bisa melihat dari kejauhan, kata anjing hitam besar itu dengan serius. 15 menit kemudian, Ye Fan, Tu Fei, dan Kaisar Hitam memilih tempat rahasia, melihat ke sebuah gunung di kejauhan. Dia terlihat persis sepertimu. Tu Fei sedikit terkejut. Ini adalah hidung lembu yang saya gigit di kamar tidur Kaisar Agung. Itu pasti auranya, kata Kaisar Hitam. Si gendut sialan itu. Ye Fan tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Duande. Apa? Seorang Taois yang tidak bermoral. Bukankah kakek Wu Dao mengejar bajingan ini ke dataran tengah? Kapan dia kembali? Dia benar-benar beruntung. Tu Fei juga terkejut. Sialan gendut. Ye Fan mengatupkan giginya. Orang ini layak mendapatkan gelar Tao yang tidak bermoral. Dia berani menipu siapapun. Kali ini, dia bahkan ingin mengelabui tanah suci. Tu Fei juga mengutuk. Akhirnya, bajingan ini ada di tangan kita. Kita harus membuatnya berdarah. Bajingan ini punya nyali sampai ke langit. Ye Fan juga memiliki keinginan untuk memuntahkan darah. Pendeta Tao yang tidak bermoral ini benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Dia bahkan bisa memikirkan trik kotor seperti itu. Dia mengatupkan giginya dan berkata, dia berpura-pura menjadi saya untuk mengelabui orang. Bagaimana dia bisa memikirkan hal itu? Tu Fei berkata, bajingan ini menghalangi jalan kita dan bahkan menggunakan penampilanmu. Saya belum pernah melihat seorang Taois yang tidak bermoral seperti itu. Apa yang dia ukir? Apakah dia mengukir pola Tao? Ye Fan curiga. Anjing hitam besar itu memberikan jawaban setuju. Ya, sepertinya dia mengukir pola Tao, dan itu bukan pola Tao biasa. Namun, dia tidak cukup bagus, jadi dia mengukir dengan sangat lambat. Ye Fan mengusap dagunya dan berkata, aku ingin menginjak lemak ini sampai mati. Saat dia pergi, Kaisar Hitam, kamu pergi dan memodifikasinya sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa saat dia melintasi langit. Orang-orang akan mati jika kita melakukan ini. Meskipun Kaisar Hitam mengatakan ini, dia masih tertawa kering tanpa ketulusan. Ketika orang-orang di Tanah Suci mengelilinginya, mari kita lihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Tu Fei tertawa. Pada saat ini, 5 orang Taois bergegas keluar dari tubuh Duande untuk membantunya mengukir pola Tao. Salah satunya adalah Taois yang kurus dan jujur. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa saya ingin menghajar Tao itu. Itu karena dewa si gendut ini. Chapter 304 berjuang melawan dunia sendirian. Gunung ini tidak tinggi, tetapi memiliki aura naga yang berputar-putar. Itu adalah akar leluhur dari pegunungan ini. Itu memang tempat yang baik untuk berkultivasi. Pohon-pohon pinus kuno berwarna hijau, dan bebatuan aneh berdiri tegak. Ada juga mata air roh yang bergelombang. Duande sedang berkonsentrasi mengukir pola Dao di puncak gunung. Di sebelahnya ada seorang Taois tua kurus yang sedang sibuk. Di gunung yang jauh dari mereka, Raja Hitam berkata, ini hampir selesai. Saya yakin kita bisa menyelesaikannya hari ini. Hidung lembu ini tidak sederhana. Sudah waktunya untuk menjual Taois jahat ini. Tapi aku tidak tahu berapa banyak yang bisa kita dapatkan untuknya, gumam Tu Fei. Ye Fan takut si gendut yang tak berperasaan akan memperhatikan mereka. Dia membuat isyarat tangan, dan kedua orang dan anjing itu pergi dalam diam. Awan-awan yang kacau prefektur penuh dengan pegunungan. Pohon-pohon pinus kuno mencapai langit, dan puncak-puncaknya yang hijau menyentuh awan. Mereka tiba di sebuah jurang yang tingginya ribuan kaki. Beberapa pohon pinus tua yang tampak seperti naga bertanduk merentangkan dahannya, terlihat cukup kuat di tengah awan dan kabut. Ketika semuanya sudah siap, kita akan mengambil hadiah untuknya dan memikat para pejuang dari Tanah Sage Agung di sini, saran Tu Fei. Ye Fan tersenyum dan berkata, kita harus mempertimbangkan setiap langkah dengan hati-hati. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Jika tidak, kita akan menyesal untuk si gendut sialan itu.
Jika mereka berhasil, Duan De akan sangat marah. Dia telah bekerja sangat keras dan mempertaruhkan banyak hal. Namun pada akhirnya, semuanya sia-sia. Raja hitam itu seperti serigala dengan ekor yang besar. Dia juga ingin menggantikan Duan De, jadi dia tersenyum masam. Tawa dua orang dan seekor anjing datang dari tebing. Beberapa ratus mil jauhnya, Duan De bersin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mengumpat. Kemudian, dia mulai mengukir pola dao lagi. Raja hitam, kau tetaplah di sini dan jaga. Jika si gendut sialan itu pergi, bantu dia memodifikasi pola dao. Tu Fei dan aku akan keluar untuk memeriksanya. Kami akan siap untuk memikat para pejuang tanah suci. Ketika Ye Fan dan Tu Fei tiba di Mountain Rock City, mereka merasa ada yang tidak beres. Ada terlalu banyak pembudidaya. Kita tidak bisa melakukan ini. Sulit untuk menipu Origin. Tetua Agung keluarga Ji dan Kerajaan Al-Qaid ada di sini. Mereka tidak tahu orang besar mana dari tanah suci yang ada di sini. Selain itu, ada juga cukup banyak pembudidaya nakal. Banyak dari mereka adalah tokoh-tokoh terkenal. Secara relatif, generasi muda tidak terlalu menakutkan. Jika sebelumnya, dia pasti akan membatalkan rencananya. Dia tidak bisa menipu tanah suci. Sekarang, semuanya sedang dilakukan oleh Duan De, tetapi dia masih agak ragu-ragu. Duan De akan bisa mengukir pola dao hari ini. Paling lambat, dia akan bergerak besok untuk menipu tanah suci. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus memutuskan sesegera mungkin apakah akan pergi atau menipu si gendut itu. Mereka berdua kembali ke gunung dan berdiskusi lagi. Anjing hitam besar itu memiliki kepala kotak dan telinga besar, dan dia tampak sangat ganas. Dia berdiri di bawah pohon pinus kuno, dan berkata, menurut pendapat saya, langsung menyambar hidung sapi itu adalah yang paling nyaman dan aman. Tanah suci yang telah ada selama lebih dari 100.000 tahun tidak bisa dianggap remeh. Gangguan kali ini sangat besar, melebihi ekspektasi mereka. Cukup banyak tokoh generasi tua yang datang. Jika mereka secara salah mengklaim 100.000 pound sumber asal, mereka akan terungkap. Juga, orang yang ditemukan Tu Fei tidak dapat diandalkan. Tapi Taois jahat ini terlalu misterius. Saya tidak berpikir kita bisa menghadapinya. Tu Fei mengerutkan kening. Latar belakang Duan De misterius, dan metodenya luar biasa. Dia telah dikejar oleh Wu Dao selama berhari-hari, tetapi dia masih hidup kembali. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Selain itu, dia mengembangkan teknik kuno dari lebih dari 100.000 tahun yang lalu, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Ye Fan berkata, ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk mengklaim sumber asal. Lebih baik membiarkan Duan De melakukan segalanya dan membiarkan dia menanggung semua kesalahan. Kita bisa mencegatnya di tengah jalan, tapi kurasa kita tidak bisa menghadapi si gendut ini. Bagaimana si gendut sialan ini bisa membuat keributan yang begitu besar? Dia sakit kepala, dan aku khawatir tidak akan mudah untuk menghadapinya. Tu Fei mondar-mandir bola-balik, tetapi dia tidak bisa memikirkan solusinya. Kuncinya adalah kita tidak bisa memastikan seberapa kuat lemak ini. Bagaimanapun, kita tidak berurusan dengan tubuhnya, tetapi dengan dewanya. Ye Fan mencoba menebak kekuatan Taois kayu itu, tetapi dia tidak mendapatkan kesimpulan apapun. Anjing hitam yang lesu itu tiba-tiba berkata, jika kita hanya berurusan dengan Taois kayu itu, seharusnya tidak menjadi masalah. Saya baru ingat bahwa teknik kuno yang dia kembangkan memiliki kekurangan yang fatal. Kamu tahu bagaimana menghadapinya? Tu Fei terkejut. Ye Fan menawarkan beberapa bahan yang dia kumpulkan di kota iblis. Kaisar hitam berkonsentrasi pada ukiran, dan dia selesai sebelum matahari terbenam. Anjing sialan ini benar-benar kejam. Dia bisa mengukir pola dao yang tidak normal, gumam Tu Fei. Sebelum matahari menghilang, Duan De akhirnya selesai. Mengambil 5 dewa, dia menghembuskan napas lega. Ye Fan dan yang lainnya berdiri di atas gunung yang jauh, puluhan gunung darinya. Mereka hanya bisa melihat samar-samar sosoknya agar tidak ketahuan. Sepertinya dia tidak akan beraksi malam ini. Gangguan yang sebenarnya akan datang besok, tebak Ye Fan. Seperti yang diharapkan, Duan De duduk di puncak gunung dan mulai bermeditasi. Setelah tengah malam, Duan De berdiri seperti hantu dan berlari menuju gunung yang jauh. Dia sangat berhati-hati, mengamati medan di sekitarnya. Kaisar hitam, terserah Anda sekarang, kata Ye Fan. Anjing hitam itu menghilang tanpa suara. Dia tidak pergi lama dan kembali setelah beberapa saat. Dia tidak akan merasakannya, kan? Tu Fei bertanya. Aku baru saja melakukan sesuatu. Di permukaan, pola dao sepertinya tidak berubah, tetapi tidak bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, kata anjing hitam itu. Langit sangat cerah.
Duan De duduk di puncak gunung dan bernafas. Arus udara putih setebal lengan masuk dan keluar dari 7 lubang hidungnya seperti naga. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan melihat Duan De berkultivasi. Dia tidak tahu kemampuan semacam ini. Arus udara putih itu adalah ki esensi asal bawaan. Swoosh! Dengan kilatan cahaya, seorang pendeta Tao kurus dan kayu berlari keluar dari istana Tao Duan De dan terbang menuju kota batu gunung, yang berjarak 3.000 mil jauhnya. Ye Fan menyingsingkan lengan bajunya dan memasukkan kaisar hitam yang menyusut ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia dan Tu Fei mundur diam-diam dan terbang menuju kota pegunungan. Sekarang, mereka tidak perlu mengawasi Duan De. Mereka hanya perlu mengawasi Taois kayu. Hehe. Kita membiarkan Taois jahat itu melakukan segalanya dan membiarkannya menanggung semua kesalahan. Bukankah kita terlalu kejam? Si gendut sialan itu harus ditangani seperti ini. Dia biasa melakukan hal-hal seperti ini. Sekarang, dia hanya jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Kali ini, mereka sangat teliti. Mereka bahkan tidak perlu melalui bahaya menyamar sebagai sumbernya. Mereka hanya perlu merampok Daois kayu pada saat kritis. Pada siang hari, suasana kota tiba-tiba menjadi aneh. Seolah-olah ada arus bawah yang tiba-tiba melonjak. Kemudian, sejumlah besar pembudidaya membumbung tinggi ke langit dan terbang menuju arah tertentu, memasuki pegunungan yang tak berujung. Mereka bergerak. Mata Ye Fan berbinar. Banyak pembudidaya memiliki rambut dan janggut putih. Mereka berasal dari generasi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat mereka. Begitu banyak orang tua. Saya tidak tahu bagaimana Duan De menipu mereka. Dia tidak mengekspos dirinya sendiri. Tu Fei terkejut. Kaisar Hitam berkata, teknik surga melewati malapetaka memiliki serangan tanpa ampun tertinggi. Itu bisa mengubah seseorang untuk sementara menjadi orang lain. Tentu saja, hidung banteng ini tidak akan mengekspos dirinya sendiri. Pada saat ini, Daois muda dari Tanah Suci Daowan, Xiang Yifei dari Tanah Suci Yan Besar, Ji Biyue dari keluarga Ji, dan penerus Tanah Suci Rumah Ungu semuanya menunjukkan wujud aslinya dan mengejar mereka. Raja Dewa masa depan dari keluarga Ji juga ada di sini, kata Tu Fei. Penerus Tanah Suci semua awal juga ada di sini. Ekspresi Ye Fan berubah. Xia Jiuyu ada di sini. Anak ini benar-benar sombong. Hari ini, kita harus memberinya pelajaran juga, kata Tu Fei. Di langit, Xia Jiuyu mengenakan jubah seputih salju. Dia baru berusia 13 atau 14 tahun, tapi dia secemerlang makhluk abadi yang dibuang. 9 aliran energi naga berada di bawah kakinya, membawanya menuju pegunungan yang jauh. 2 tetua berpakaian abu-abu mengikutinya dari dekat. Ye Fan berkata, mari kita ikuti mereka. Taois kayu memimpin jalan. Saya pikir dia sudah mendapatkan bagian dari sumbernya. Jangan lari. Prefektur awan kacau dipenuhi dengan pegunungan. Banyak gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Hari ini, ada banyak pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Langit penuh dengan orang. Ada gadis-gadis muda yang cantik dan orang tua yang berusia ratusan tahun. Mereka semua terbang ke arah yang sama. Duan De sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Dia pikir dia bisa mempermainkan semua orang di telapak tangannya dan mengendalikan segalanya. Sekarang begitu banyak orang telah mengepungnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa melewati kehampaan. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menyelesaikan ini. Tu Fei sangat menantikan adegan ini. Dia ingin melihat ekspresi Duan De saat itu. Mereka terbang dengan cepat dan menyusul yang lain. Dari jauh, mereka melihat Taois kayu. Dia masih jujur dan tenang. Haha, mari kita lihat apakah dia akan tertawa atau menangis. 2 jam kemudian, mereka akhirnya sampai di gunung spiritual. Semua orang menyebar, mengelilingi gunung dari segala arah. Gunung itu tidak tinggi. Pohon-pohon pinus hijau menutupinya. Pita-pita putih menjuntai dari puncaknya, terlihat sangat indah. Ada orang yang berkultivasi di gunung. Mungkin itu benar. Kedua lelaki tua itu mengangguk dan berkata. Wajah mereka kemerahan, dan rambut mereka seperti salju. Mereka tampak seperti makhluk abadi. Jauh dari mereka, orang-orang berdiskusi. Ye Fan terkejut. Mereka adalah 2 tetua agung-agung dari alam pengocok cahaya. Di sisi lain, 3 orang tua dengan aura luar biasa melayang di langit. Banyak orang mengenali bahwa mereka adalah 3 tetua agung-agung dari keluarga Ji. Ye Fan merasa beruntung karena dia tidak bertindak gegabah dan membiarkan Duan De memimpin. Sekarang begitu banyak karakter penting ada di sini, situasinya menjadi rumit. Tu Fei berkata, apakah kamu mendengarnya? Seseorang berbicara tentang tetua agung-agung dari semua tanah suci. Juga, ada seorang lelaki tua yang mengatakan bahwa dia samar-samar melihat dewa suci tertentu melintas.
Orang-orang di gunung spiritual sepertinya telah merasakannya. Mereka berkelebat dan muncul di hadapan semua orang. Itu dia. Ya, itu adalah pemuda bermarga Ye. Sumber ki yang tak terhitung jumlahnya ada bersamanya. Alam liar menjadi gempar. Banyak orang mengenali bahwa itu adalah Ye Fan. Dia mengenakan jubah ungu. Rambut hitamnya mengalir seperti air terjun. Matanya cerah. Usianya baru sekitar 15 tahun. Dia terlihat tampan dan bahkan sedikit tidak dewasa. Apakah tanah suci kalian memiliki hidung anjing? Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Teriak pemuda berbaju ungu di atas gunung. Kata-katanya menyebabkan kegemparan. Tubuh suci orang-orang dahulu ini memang berani. Dia berani bertindak seperti ini bahkan setelah dikepung. Anak bodoh. Kamu akan mati, tapi kamu masih bicara sok tahu, hardik seorang pria tua. Haha. Pemuda berbaju ungu itu menengadahkan kepalanya dan tertawa. Rambutnya yang berantakan beterbangan di udara. Dia berkata dengan keras, jangan coba-coba mengambil keuntungan dari senioritasmu. Suatu hari nanti, saya akan mengunjungi tanah suci kalian satu per satu. Ketika tubuh suci para leluhur saya selesai, saya akan membunuh setiap orang dari para tuan suci kalian. Wow, sialan gendut, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghadapi ini. Ye Fan mengertakkan gigi. Pendeta Tao yang jahat itu telah berbicara dengan begitu berani. Dia pasti akan bertanggung jawab untuk ini. Aku ingin tahu bagaimana ekspresi si gendut ini ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan. Saya yakin wajahnya akan berubah menjadi hijau. Tu Fei terkekeh. N. Chapter 305 Genit. Pemuda berbaju ungu di puncak gunung memiliki rambut hitam yang menari-nari tertiup angin. Dia menunjukkan dunia dengan penuh semangat, tampak seperti dia menghadapi dunia sendirian. Namun, Ye Fan berpikir bahwa pria gendut itu berpura-pura menjadi dirinya dan merasa jijik. Jika tidak, dia akan sedikit mengaguminya. Pemuda berbaju ungu itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat semakin santai. Dia mengangkat alisnya dan berkata, dan kalian para orang suci dan orang suci, di mataku, tidak lebih dari bunga-bunga di rumah kaca. Jika saya memasuki alam rahasia 4 tingkat di masa depan, saya akan menantang Anda satu persatu dan membuat Anda tunduk kepada saya. Semua orang terkejut, dan banyak kultivator dari tanah suci bahkan lebih marah. Generasi muda gempar. Fisik kuno tandus ini terlalu sombong dan tak tertahankan. Dia menunjukkan wilayah tandus timur, mempertanyakan dunia, meremehkan semua orang, dan mengira dia adalah satu-satunya. Kamu sudah keterlaluan, teriak seseorang. Di puncak gunung, pemuda berbaju ungu itu menatap langit dan berkata dengan penuh semangat, nasibku tergantung padaku, bukan langit. Di masa depan, tanah ini akan tunduk padaku. Si gendut ini terlalu berlebihan. Dia benar-benar berpikir dia memiliki tubuh suci orang-orang dahulu. Tu Fei tidak bisa berkata-kata. Pendeta Tao yang tidak bermoral ini benar-benar membangkitkan emosi dan terlihat heroik. Kamu terlalu sombong. Banyak orang tidak tahan dengan kata-kata seperti itu. Mata pemuda berbaju ungu itu bersinar lebih terang dan lebih keras. Dia berkata, ketika tubuh suci orang-orang tua saya selesai, saya akan mekar dan membunuh semua bunga, menyapu wilayah tandus timur. Matanya bersinar saat dia menghadapi kerumunan sendirian, terlihat seperti dia bersedia bertarung melawan semua orang di dunia. Namun, ketika dia ingat bahwa dia adalah Duande, anjing hitam besar itu merasa ingin muntah darah. Terlalu tidak tahu malu, terlalu tidak bermoral. Saya belum pernah melihat orang seperti itu. Sial, menggunakan nama orang lain untuk bersenang-senang hanya mengundang masalah bagimu. Tu Fei menghela nafas pada Ye Fan. Kesombonganmu telah mencapai langit. Teriak seseorang dari tanah suci. Apakah saya sombong? Saya hanya menyatakan kebenaran. Duande menyamar sebagai Ye Fan. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dengan senyum cemerlang. Giginya yang seputih salju berkilauan dengan kilau kristal di bawah sinar matahari. Tanah suci, kalian semua dengarkan. Jika kalian mengejarku hari ini, aku pasti akan membalasnya di masa depan. Apa hakmu untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Kamu tidak akan pernah bisa menembus pesawat rahasia istana Zi Suci seumur hidup ini. Kutukan dimaksudkan untuk dipatahkan, dan keajaiban dimaksudkan untuk diciptakan. Siapa yang bisa menghentikan takdirku? Aku tidak tahan lagi. Seseorang, cepat potong dia. Ada orang-orang dari generasi muda yang menjadi gila, benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Simpanlah kitab suci kuno Anda dengan baik. Saya pasti akan meminjamnya untuk melihatnya di masa depan. Poleslah senjatamu, aku pasti akan bermain dengan mereka di masa depan. Jaga makam Kaisar Agung dengan baik.
Saya sendiri yang akan membukanya di masa depan. Duan De mengucapkan 3 kalimat berturut-turut, dan semuanya diteriakkan dengan cara yang sangat berapi-api. Seolah-olah dia telah menembus langit, menyebabkan wajah semua orang di Tanah Suci berubah menjadi sangat buruk. Tempat itu meledak dengan kebisingan. Pemuda berpakaian ungu itu mengambil risiko kecaman universal dan mengucapkan kata-kata ini. Itu benar-benar membuat semua orang terkejut dan marah. Tu Fei mengutuk, orang ini terlalu sombong. Saya ingin melihat bagaimana dia akan menangani ini nanti. Kaisar Hitam berkata kepada Ye Fan, dia mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Bagaimanapun, ini masih terlalu dini. Si gendut sialan ini membuat musuh untukmu. Hari ini, aku akan menginjak-injaknya sampai mati. Aku tidak akan merasa dirugikan sama sekali. Ye Fan menghela nafas, dia mengatakan begitu banyak, tetapi hanya kalimat terakhir yang merupakan niatnya yang sebenarnya. Si gendut sialan ini belum mengubah sifat jahatnya. Dia masih menginginkan makam Kaisar Agung. Semakin dia melempar dan berbalik, semakin menyakitkan ketika dia jatuh. Yang paling kutunggu adalah perubahan wajah si gendut sialan ini. Tu Fei tertawa jahat. Nak, kamu sudah banyak bicara. Kamu bisa mati dengan tenang sekarang, kan? Kata seorang pria tua dengan suara bernada rendah. Kalian sekumpulan babi, apa kalian pikir kalian bisa menjebak tubuh orang suci ini? Duan De sangat sarkastik, mengutuk semua orang di dalam. Anak bodoh, apakah kamu pikir dengan mengukir pola dao, kamu bisa melewati kehampaan tanpa gagal? Wajah seorang penatua penuh dengan penghinaan saat dia mencibir terus-menerus. Duan De menggelengkan kepalanya, wajahnya sombong. Dasar orang tua. Apa kau pikir kau bisa menggunakan harta karun rahasia untuk mengunci tempat ini dan menghentikanku menyeberangi kehampaan? Kamu terlalu naif. Bunuh dia. Meskipun mereka adalah pendahulu, mereka tidak tahan lagi. Beberapa dari mereka ingin menyerbu ke depan. Duan De berbalik dengan sombong, punggungnya menghadap ke kerumunan. Dia berjalan perlahan, menggenggam kedua tangannya di belakang punggung. Jika saya ingin pergi, siapa di dunia ini yang bisa menghentikan saya? Pola dao yang saya kendalikan adalah sisa-sisa Kaisar Kuno Agung. Siapa yang bisa menguncinya? Ejek Duan De. Apa? Jangan suruh aku pergi. Bahkan jika Anda mengirim saya pergi sejauh 1000 mil, kita akan berpisah pada akhirnya. Mulai sekarang, lautan luas dan ikan-ikan bisa melompat bebas di langit. Aku akan pergi sekarang. Duan De melambaikan tangannya dan kemudian bergumam, kamu tidak akan pernah mengerti jalanku. Banyak orang mendarat di puncak gunung. Tatapan mereka bisa membunuh, dan mereka semua memiliki keinginan untuk menggigitnya. Hidup ini benar-benar sepi seperti salju. Jubah ungunya berkibar tertiup angin, punggungnya menghadap ke kerumunan. Orang suci ini akan pergi. Tapi dia tidak bergerak dan tetap berdiri di tempatnya. Pergi, teriak Duan De. Dia masih tidak bergerak. Daun-daun kuning beterbangan di udara, jatuh di depan matanya. Dia tidak pergi, menyeberangi kehampaan. Duan De tidak bisa tetap tenang. Angin musim gugur bertiup, dan daun-daun yang berguguran beterbangan seperti kupu-kupu. Dia berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Sialan, melintasi angkasa. Duan De cemas dan ingin menangis. Tapi angin musim gugur bertiup dengan lembut, dan pemandangan di depannya tidak berubah. Kali ini, dia benar-benar bingung. Konsekuensinya terlalu serius. Dia menghentakkan kakinya, tapi platform giok misterius tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak bisa menyeberangi kekosongan. Tubuh Duan De membeku seolah-olah dia disambar petir. Dia merasakan dunia berputar. Sialan, apa yang terjadi? Dia merasakan mulutnya kering dan pantatnya terbakar. Situasi ini sangat mendesak. Jika dia terjebak di sini, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa konsekuensinya. Barusan, dia sedang bersemangat dan memandang rendah dunia. Dia telah mengkritik Sang Bijak Agung sampai ke jamban. Jika dia tidak bisa pergi, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Bahkan jika orang tua ini memiliki harta karun rahasia, mereka tidak dapat menghentikan pola dao ini. Pada saat ini, dia berkeringat dingin. Semua keanggunan dan keanggunannya menghilang, dan betisnya mulai kram. Setelah memastikan lagi bahwa dia tidak bisa menyeberangi kekosongan, penglihatan Duan De menjadi gelap. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat itu, Duan De merasa seperti melangkah ke langit dari sebuah gedung tinggi. Kulit kepalanya mati rasa, dan anggota tubuhnya kaku. Sialan. Dia mengutuk dengan suara rendah. Kenapa kau tidak menyeberangi kehampaan? Puncak gunung sudah dipenuhi dengan orang-orang. Mereka berada kurang dari 30 meter darinya, dan tidak bisa ditembus. Duan De berbalik, menampakkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis.
Teman-teman, aku. Bagaimana denganmu? Di mana kesombonganmu? Seseorang mengejeknya. Aku ingin menangis. Dewa mempermainkan saya. Wajah Duan De memerah. Dia terlihat lebih buruk daripada jika dia makan kodok mati. Hahaha. Hahaha. Tu Fei tertawa terbahak-bahak di langit, yang menarik perhatian orang-orang. Ye Fan juga memiliki dorongan untuk menggedor tanah. Dia tertawa bahagia. Melihat Taois jahat itu begitu murung, dia sangat bahagia. Akhirnya, saya melihat wajah si gendut sialan ini. Hahaha. Tu Fei tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan Ye Fan. Kaisar Hitam juga tertawa hampa. Mulutnya yang besar hampir mencapai telinganya. Dia terlihat sedikit jahat. Mengapa kamu tidak melarikan diri? Semua orang mengepung Duan De di puncak gunung, dan semuanya memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Tadi, dia terlalu sombong, dan sekarang dia hampir menangis, mereka semua sangat riang. Aku sangat tertekan. Wajah Duan De pucat pasi. Matanya bergerak maju mundur saat dia mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Di mana drive Anda? Terus pamer. Duan De mengertakkan gigi. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia terlalu tinggi hati dan mengucapkan banyak kata-kata kasar. Sekarang dia hanya bisa menonton tanpa daya. Apakah kamu takut? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa sekarang? Seseorang mencibir. Sial, siapa yang bicara? Keluarlah. Aku akan melawanmu 1 lawan 1. Jika kamu tidak menyukainya, datanglah. Aku akan membunuhmu dengan 1 tamparan. Duan De berteriak lagi. Dia tidak berani mengungkapkan tubuh aslinya. Dia hanya bisa menggunakan nama Ye Fan untuk pamer. Jika dia bisa melarikan diri dan kembali ke tubuh aslinya, dia masih bisa bebas. Dia sombong lagi. Kalian yang tidak berguna dari alam rahasia istana Zi Suci. Jika 1 lawan 1, aku akan membunuhmu 1 per 1 dengan 1 jari. Duan De sombong. Periblis denganmu. Banyak orang ingin melontarkan 4 kata ini. Apakah ada kultivator dari alam rahasia istana Zi Suci yang berani bertarung denganku? Jika 1 lawan 1, aku akan membunuh kalian semua. Duan De menantang. Wosh. Sekelompok orang bergegas. Mereka semua adalah kultivator dari alam rahasia istana Zi Suci. Mereka mulai memukuli Duan De. Semua jenis harta karun terbang di langit, memukulinya sampai dia melarikan diri. Aku akan melawan semua pahlawan di dunia sendirian. Aku akan meninggalkan namaku dalam sejarah wilayah Tandus Timur. Duan De menekan kultivasinya ke alam rahasia istana Zi Suci dan bersembunyi di antara para pembudidaya dengan level yang sama dengannya, berteriak tanpa henti. Di kejauhan, Tu Fei terkekeh. Kamu terkenal hari ini. Ye Fan mengusap pelipisnya. Dia benar-benar tidak tahu apakah itu sepadan. Duan De, bajingan itu, menggunakan namanya dan bertingkah sombong. Itu benar-benar merepotkan. Jangan khawatir tentang bajingan ini. Cepat dan jatuhkan Taois kayu. Ye Fan terbang ke kejauhan. Dia harus mengakui bahwa pikiran Taois kayu yang jujur itu sangat kuat. Ketika Ye Fan dan Tu Fei tiba, mereka mendengar Taois kayu berdiri di puncak gunung bersama Al-Qaid dan orang-orang keluarga Ji. Orang ini tidak ingin melarikan diri. Dia ingin kedua tanah suci membayarnya masing-masing 100.000 pound sumber. Tu Fei menghela nafas dan berkata, dia jenius. Dalam keadaan seperti itu, dia masih tenang dan tenang. Dia masih di sini untuk menipu Sos. Saya benar-benar ingin memotong hati Taois jahat ini untuk melihat seperti apa dia. Pendeta Tao, meskipun informasi yang Anda berikan tidak palsu, jam berapa sekarang? Kami tidak punya waktu untuk kembali dan mengumpulkan sumber untukmu. Setelah itu, Anda harus membayar kami dengan harga yang mahal. Selain itu, kami sudah memberikan banyak hal untukmu. Orang-orang Al-Qaid terdiam. Mereka membenci Taois tua itu. Pada saat ini, mengambil sumber ki dari Myriad Beings lebih penting. Membunuh pemuda berpakaian ungu itu lebih mendesak. Pendeta Tao, Anda telah mengumpulkan 10.000 pound sumber dari keluarga Ji. Jika Anda menambahkan hadiah dari Al-Qaid dan kekuatan besar lainnya, Anda memiliki setidaknya 50.000 pound sumber, kata orang-orang keluarga Ji. Tu Fei mengirim pesan ke Ye Fan. Haruskah kita menunggu sedikit lebih lama dan membiarkan dia menipu lebih banyak Sos? Kami akan mengambil tindakan nanti. Jangan. Akhirnya, orang-orang keluarga Ji dan Al-Qaid berlari ke puncak gunung, meninggalkan Tao kayu di sana. Pendeta Tao, jika Anda tidak mengambil sumber sekarang, apakah Anda berharap mereka akan memberikannya kepada Anda nanti? Ye Fan mendekati pendeta Tao kayu. Itulah yang saya pikirkan. Namun, kita tidak bisa memprovokasi tanah suci, kata Taois kayu. Swosh, swosh, swosh. Semua jenis cahaya berkedip-kedip saat batu bintang, tanah darah ilahi,
dan bahan lain yang diukir dengan pola dao terbang pada saat yang sama, menyegel puncak gunung ini. Siapa kamu? Taois kayu terkejut. Ada banyak orang di sekitar. Dia tidak menyangka ada orang yang berani menyerangnya di depan begitu banyak orang. Pola dao menutupi puncak gunung. Petir ungu ditarik ke bawah, mengaduk langit dan bumi. Petir itu begitu dahsyat hingga menghanguskan tanah dan bebatuan. Ini secara khusus digunakan untuk menahanku. Wajah Taois kayu segera berubah. Makhluk langit yang tidak bermoral. Itu kamu. Dewa Duande sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok. Di puncak gunung, Ye Fan dan Tu Fei mengeluarkan platform giok misterius mereka. Mereka siap untuk mencuri sumber dan melarikan diri. Anjing hitam besar itu mengendalikan pola dao untuk menyerangnya. Duande tidak bisa mengenali Ye Fan dan Tu Fei, tapi dia pasti mengenali anjing besar ini. Boom! Petir ungu menggetarkan langit dan bumi. Itu sangat menakutkan sehingga mengenai tubuh Duande.